Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kan, kembali lagi ke Ejal Channel. Pada pagi yang berbahagia kali ini kita akan melakukan pemupukan. Tapi sebelum melakukan pemupukan, kita ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang telah mengklik dan menonton video-video kami. Dan pada kali ini kan kawan, kita sudah memasuki tanaman cabai kita sudah memasuki usia kurang lebih 45, 46, 47 hari setelah tanam ya. Nah itu usia segitu, itu menandakan tanaman cabai rata-rata di tempat kita itu sudah memasuki masa generatif. Nah pada masa generatif tersebut ya, tanaman cabai dicirikan dengan tak timbulnya bunga dan buah, calon buah ya. Contohnya semacam ini kan kawan. Nah ini ada calon bunga dan bagian sana ada calon buah ya, yang ukurannya masih kecil. Dan di masa generatif ini kan kawan, kita tetap harus melakukan proses namanya pemupukan. Karena di masa generatif ini adalah masa yang dimana membutuhkan banyak pupuk ya, yang diserap oleh tanaman tersebut. Karena nantinya pada masa generatif ini tanaman akan membentuk buah dan bunga ya, membentuk bunga dan buah semacam itu. Dan itu perlu unsur hara yang cukup. Dan pada pemupukan di usia segitu kita menggunakan pupuk seperti biasa ya. Pupuknya yang pertama ada NPK, yang kedua ada KNO, dan yang ketiga ada pupuk organik cair ya. Ini juga cukup penting peranannya. Nah kalau untuk KNO 3 nya ini saya saranin menggunakan yang KNO 3 biru ya, bukan yang merah. Ini cap Pak Tani ya, itu gunakan KNO 3 biru. Tapi kalau kami ya, karena kami sisa segini daripada kita buang sia-sia, kita pupukkan begitu saja kan kawan. Tapi ya tidak masalah bagi kami ya diberi KNO 3 merah. Tapi alangkah lebih baiknya diberikan KNO 3 biru ya kan kawan ya. Ini pupuk KNO ya, CPN ya, CPN. Nah kalau di masa generatif lebih baiknya diberikan yang KNO 3 biru atau PNP kalau nggak salah semacam itu. Nah diberikan yang itu karena kandungan dari unsur KNO 3 nya ini berbeda ya dibandingkan yang KNO 3 biru ya, itu berbeda kandungannya. Kayaknya kalau tidak salah ini kandungan nitrogennya lebih banyak ya dibandingkan yang biru semacam itu. Kalau yang biru lebih fokus ke unsur P dan unsur K. Nah masa generatif ini saya ingatkan kembali kebutuhannya unsur P dan unsur K. Dan itu tidak masalah. Yang penting kalau kami diberi KNO 3 kayak gitu kan kawan, semacam itu. Lalu yang kedua yaitu adalah ini kan pupuk yang kita gunakan adalah pupuk NPK. NPK-nya ya, NPK-nya ini ada yang biru dan ada yang agak kehijau-hijauan. Nah ini saya menggunakan NPK yang kandungannya jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kandungannya 16, kalau yang hijau ini kalau tidak salah kandungannya yang 21 kan kawan, semacam itu. Dan ada kandungan TE nya. Nah ini kandungan TE ini juga memiliki peranan bagus ya terhadap masa generatif. Jadi di masa generatif itu tidak hanya kandungan NPK saja yang dibutuhkan, TE pun juga dibutuhkan. Dan kandungan NPK yang dibutuhkan tidak lagi 16 tapi 21 bukan kawan, semacam itu. Kalau untuk dosis pemberiannya ya itu sama saja 3 sendok. Hanya saja ini kami kemarin sisa ya, NPK 16 nya masih sisa ya, kita campurkan daripada kita buang ya sia-sia, tidak dimanfaatkan, kita campurkan saja. Dan itu juga tidak masalah kan kawan, tidak ada masalah ya.
Yang jelas kita campurkan dengan yang ada kandungan TE-nya yang ukuran 21. Nah, pemberiannya cukup 3 sendok untuk 30 tanaman. Ya, setiap tanamannya bisa diberikan kurang lebih 200 ml ya nantinya setelah dilarutkan. Dan ini KNO3 nya juga lalu kita berikan. Nah, semacam itu. Dan yang jelas ini ya, ini kita berikan POC karena tadi saya terburu-terburu bawahnya hanya cuma 1 botol, lupa seharusnya 2 botol ya. Itu kita berikan setengahnya. Yang penting kita selalu berikan POC ya kan kawan, untuk setiap pembukaan. Nah, ini ya pemberiannya sama seperti biasa kan kawan, pemberiannya yaitu adalah kurang lebih 200 mili hingga 250 mili untuk tiap tanamannya. Dan ini pemberiannya kita berikan untuk di waktu pagi hari maupun sore hari ya kawan, karena kami biasanya di waktu sore itu hujan ya, kita berikan pada waktu pagi hari yang tidak hujan. Dan ini pemberiannya saya saranin jangan lebih dari pukul setengah 10 lah, semacam itu kan kawan. Tapi kalau bisa jauh lebih pagi itu lebih bagus kan kawan ya, pukul 6 sampai 7 itu bagus kan kawan kalau kita berikan pupuk semacam ini. Yang jelas pemberiannya harus dicairkan terlebih dahulu. Agar apa? Dicairkan agar nantinya pupuk ini mudah diserap tanaman, karena tanaman itu penyerapannya dalam bentuk cair. Dan di sisi lain dengan cair semacam ini kita juga bisa mensuplai pupuk organik ya, organik cair tersebut kepada tanaman, karena di pupuk organik tersebut juga ada mikroorganisme yang dapat membantu tanaman dalam menyediakan unsur hara. Dan unsur haranya ini ya jauh lebih homogen ya jika dicairkan. Jika dicairkan jauh lebih homogen dan jumlahnya lebih merata lah dibandingkan dengan cara ditabur. Dan pupuk cair kayak gini lebih aman, juga dapat menjaga kelembapan dari tanah itu sendiri jika ketika musim kemarau semacam itu. Dan oke, itu dulu informasi tentang bagaimana pemupukan di usia 45 hari yang sudah memasuki masa generatif. Bagi kawan-kawan, semoga video ini bermanfaat. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.